Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Falalansyah dari kelas 3C NIM 200-998. Jadi sebelumnya saya sudah membuat topologi jaringan seperti ini. Di sini ada 3 lantai, di setiap lantai disediakan 2 laptop, 1 switch, dan 1 router. Di mana router di setiap gedung ini dihubungkan ke 1 router, yaitu router gedung. Dan router gedung ini menghubung ke 1 switch dan 3 server. Ada server DNS, server web, dan server email. Untuk network lantai 1 192.168.98.0. Sedangkan untuk network di lantai 2 192.168.98.80/29. Dan untuk network di lantai 3 192.168.98.160/29. Sedangkan untuk network dari lantai 1 ke router gedung yaitu 172.98.10.0/30. Dan untuk router gedung untuk router lantai 2 yang menuju ke router gedung, networknya adalah 172.98.20.0/30. Dan untuk router lantai 3 menuju ke router gedung, networknya adalah 172.99.30.0/30. Sedangkan untuk network dari router gedung menuju ke switch LAN ada 112.13.98.0/27. Sedangkan untuk IP server DNS yaitu 112.13.98.3/27. Untuk IP server web ada 112.13.98.4/27. Untuk IP server email ada 112.13.98.5/27. Sekarang kita masukkan IP. Kita masuk ke router lantai 1. Kita masuk ke standar 0/0. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.98.6. Untuk subnet masknya ada 255.255.255.248 atau /ke29. Untuk pas Ethernet 01 itu ada 172.98.10.2. Untuk subnet masknya ada 255.255.255.252. Ini untuk router lantai 1 menuju ke router gedung. Sedangkan untuk IP lantai 1 kita masuk ke router 1, ke config, lalu ke fastnet 0/0. Kita masukkan IP address-nya dahulu 192.168.98.86. Untuk subnet masknya ada 255.255.255.248 atau /ke29. Sedangkan untuk fastnet 0/1 itu kita masuk IP-nya. IP-nya ada 172.98.20.2. Untuk subnet masknya ada 255.255.255.252 atau /ke30. Untuk router lantai 3 kita masuk ke router, kita pilih config, lalu klik fastnet 0/0. Kita masukkan IP address-nya 192.168.98.166. Untuk subnet masknya 255.255.255.248
untuk wasternetwork 0/1, IP addressnya kita masukkan 172.98.30.2, sedangkan untuk subnet masknya kita masukkan 255.255.255.252 atau slash ke 30 maksudnya. Setelah itu kita konfigurasikan DHCP servernya. Kita masuk ke router lantai 1, kita ke CLI. Setelah itu kita masukkan pertama kita klik IP DHCP pool LT1. Setelah itu kita masukkan networknya yaitu 192.168.98.0, subnet masknya 255.255.255.248. Untuk defaultnya ada 172.98.10.1, sedangkan untuk DNS server, ini DNS server ya, DNS servernya yaitu 112.13.98.3. Setelah itu kita masuk ke router lantai 2. Di sini networknya 192.168.98.80. Untuk subnet masknya ada 255.255.255.248 atau slash ke 29. Sedangkan untuk defaultnya yaitu ada 172.98.20.1. Untuk DNS servernya masih sama, yaitu 112.13.98.3. Sedangkan masuk untuk router lantai 3, kita masukkan networknya 192.168.98.160. untuk subnet masknya 255.255.255.248. untuk defaultnya ada 172.98.10.1, dan untuk DNS servernya masih sama seperti tadi ya, 112.13.98.3. Setelah itu kita bisa cek apakah user sudah menerima DHCP atau belum. Caranya kita klik laptop 1, kita pilih ke config desktop, kita pilih ke IP konfigurasi. Ya, di sini IP-nya sudah muncul. Jadi sebelum muncul itu kita pilih dulu DHCP. Jika masih error berarti masih salah di CLI tadi. Di sini IP-nya mendapatkan 192.168.98.1, sedangkan untuk subnet masknya 255.255.255.248. Dan ini ada default gateway juga dan ada DNS server. Kita mencoba lagi untuk ke user 2. Kita pilih desktop, IP konfigurasi. Di sini juga sudah mendapatkan IP-nya, ada IP 192.168.98.2. untuk subnet masknya sama ya, slash ke 29. Kita coba cek ke laptop user 3. Kita pilih desktop, pilih IP. Di sini juga sudah muncul. Di sini IP-nya mendapatkan 192.168.98.81. Untuk subnet masknya masih sama, slash ke 29 ke 248. Kita cek ke user 4. User 4 juga sudah mendapatkan IP-nya. Di sini mendapatkan IP
IP192.168.98.82. Untuk subjek mesnya sama, dan user kelima kita cek juga apakah sudah mendapatkan. Oh, ternyata sudah mendapatkan IP 192.168.98.161. Untuk subjek mesnya juga sama seperti user 1, 2, 3, 4. Sekarang kita cek ke user 6. Ya, user 6 juga sama, sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.1.98.162. Setelah itu, jika sudah mengeceknya, kita bisa melakukan routing untuk menghubungkan router setiap gedung. Misalnya kita masuk ke router lantai 1, kita masuk ke config, terus static. Di sini kita masuk ke network 172.19.20.0/30 melalui 172.98.10.1. Jadi kita akan masuk ke fasternet 1/0 melalui fasternet 0/0. Setelah itu kita akan masuk ke 192.168.98.80/29. Jadi kita akan masuk ke sini melalui fasternet 0/0. Jadi kita masuk melalui 172.98.10.1. Setelah itu kita akan masuk ke network 172.98.30.0/30 melalui 172.98.10.1. Jadi kita akan masuk ke router lantai 3 melalui FA 0/0. Setelah itu kita akan masuk ke network 192.168.98.160/29 melalui 172.98.10.1. Setelah itu kita akan masuk ke network 172.13.98.0/27 melalui 172.98.10.1. Jadi di sini kita akan masuk ke FA 3/0 melalui FA 0/0. Jika sudah, kita mengatur di router lantai 2, kita masuk ke config static. Di sini kita akan masuk ke network 172.98.10.0/30 melalui 172.98.20.1. Jadi kita akan masuk ke FA 0/0. Kita akan masuk ke FA 0/0 melalui FA 1/0. Setelah itu kita masuk ke 192.168.98.0/29 melalui 172.98.20.1. Jadi kita akan masuk ke sini network melalui FA 1/0. Jika sudah, kita masuk ke 172.98.30.0/30 melalui 172.98.20.1. Jadi kita di sini akan masuk ke router lantai 3 melalui FA 1/0. Jika sudah, kita masuk ke network 192.168.98.160/29 melalui 172.98.20.1. Jika sudah, kita akan masuk ke FA 3/0 melalui FA 1/0, yaitu kita masukkan networknya 112.13.98.0/27.
melalui 172.98.20.1. Jika sudah, kita atur ke router lantai 3, kita routing. Di sini kita masuk ke network 172.98.20.0/30 melalui 172.98.30.1. Jadi kita di sini akan masuk ke FA1/0 melalui FA2/0. Setelah itu kita masuk ke 192.168.98.80/29 melalui 172.98.130.1. Setelah itu kita akan masuk ke network 172.98.10.0.30 melalui 172.98.30.1. Jadi di sini kita akan masuk ke router 1 FA0/0 melalui FA2/0. Setelah itu kita masuk ke network 192.168.98.0/29 ya, melalui FA2/0 yaitu 172.98.30.1. Setelah itu kita akan masuk ke FA3/0 melalui FA2/0 yaitu kita masuk ke network 112.168.0/ke-7 melalui 172.98.30.1. Setelah kita merouting 3 lantai gedung ini, kita akan melakukan routing ke router gedungnya. Kita masuk ke config static ya. Di sini kita masuk ke network 192.168.98.0/ke-29 melalui 172.98.10.2. Setelah itu kita masuk ke network 192.98.98.80/ke-29 melalui 172.98.20.2. Ini melalui ke FA0/1. Jika sudah, kita masuk ke network 192.168.98.10/ke-29 melalui 172.98.30.2. Ini melalui ke FA0/1 router lantai 3. Jika sudah, kita akan konfigurasikan ketiga server ini. Ada server DNS, server web, dan server email. Yang pertama kita konfigurasikan server DNS. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke config, kita masuk ke file testnet 0. Di sini kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. IP-nya ada 112.168.3. Untuk subnetmasknya ada 255.255.255.224. Setelah itu kita masuk ke service, kita pilih DNS. Di sini kita masukkan ke name-nya kita isi poltechnical.ac.id. Untuk tipenya record. Adresnya kita masukkan IP server email ini, yaitu ada 112.13.98.5. Untuk yang kedua, name-nya ada www.poltechnical.ac.id, tipenya masih sama record. Untuk IP address-nya juga IP dari server web, yaitu 112.13.98.4. Jika sudah, kita masuk ke server web, kita masuk ke config, kita pilih ke fast ethernet 0.
Di sini kita masukkan IP address-nya 112.13.98.4. Untuk subnet mask-nya ada 255.255.255.224. Yaitu kita masuk global setting, kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya ada 112.13.98.1. Untuk DNS servernya 112.13.98.3. Kita masuk ke service, ke HTTP. Di sini kita bisa mengedit untuk melihat saja tampilan web yang akan dimunculkan. Di sini ada 3 page. Di sini ada untuk bisa mengubah color, untuk mengubah size, untuk mengubah font. Nah, di sini saya mengubah sedikit supaya tampilan menjadi politeknik harapan bersama. Dan jangan lupa untuk HTTP-nya di-on-kan dan HTTPS-nya di-on-kan. Setelah itu kita masuk ke server email. Masuk config. Kita masuk ke fast international. Di sini kita masukkan juga IP address-nya 112.13.98.5. Subnet mask-nya ada 255.255.255.224. Di sini juga kita masuk ke global setting-nya. Kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya ada 112.13.98.1. Untuk dana servernya sama seperti tadi 112.13.98.3. Setelah itu kita masuk ke service, kita pilih email. Ini kita bisa menambahkan email untuk ke user seperti di sini. Di sini saya memasukkan hanya 3 user, ada user 2, user 4, dan user 6. Untuk user 2, nama usernya user 2, untuk passwordnya 2. Dan untuk user 4 juga nama usernya user 4 dan passwordnya adalah 4. Untuk user 6 juga sama, nama usernya user 6 dan passwordnya 6. Nah, ini kita bisa untuk menambah, kita juga untuk bisa untuk mengurangi user email. Jika sudah, kita akan mencoba untuk melakukan ping ke semua user dan mencoba ping ke server web dan server email. Pertama kita masuk ke user 1, kita masuk ke comment, kita klik ping dan kita masukkan IP yang akan kita ping, IP tujuan. Contoh kita akan mengeping ke router lantai 2 user 3. Untuk IP nya 192.168.98.81. Setelah itu kita tinggal klik enter. Kita tunggu sebentar. Sini sudah reply, jadi tandanya sudah berhasil. Kita akan coba ping ke user 4. Kita masukkan IP nya 92.168.98.82. Ya, kita coba. Ini agak lama ya, sudah reply ya. Nah, jika sudah, kita akan mencoba mengeping ke user 5. Ping, kita masukkan IP nya 192.198.98.161. Semoga berhasil ya.
ya. Sekarang kita kita mencoba untuk mengeping ke user 6. Kita klik ping, kita masukkan IP-nya 192.168.1.162. Nah, ini juga sudah RMP, berarti tandanya sudah bisa. Sekarang kita coba dari user 3 kita akan melakukan ping ke user 1 dulu. Kita akan melakukan ping ke user 1, jadi kita masukkan IP-nya 192.168.98.1. kita enter. Ya, berarti bisa replik. Kita masuk ke kita akan melakukan ping ke user lantai 4. Masuk ping, kita klik IP-nya 192.168.82. Terus kita 98 dulu, terus 82. Nah, replik juga ya. Setelah itu kita akan mencoba user ke-6. Oke, kita masukkan IP-nya 98.98.162. Replik ya, berarti sudah bisa. Sekarang kita mencoba mengeping ke server web. Kita masukkan IP-nya juga 112.168.98.4. Ya, kita tunggu dulu. Seharusnya sih ini berhasil. Ya, berarti bisa. Setelah itu kita mencoba mengeping ke server email. Kita klik ping, kita masukkan IP-nya 112.168.5. Requesting auto. Oke, replik juga berarti sudah berhasil. Ya, untuk percobaan sih semuanya bisa dibilang berhasil. Kita ping dari user 5 ke lantai 1, user 1. Kita ping, kita masukkan IP-nya 192.168.98.1. Oke, replik ya. Ya, tadi kita sudah melakukan ping dan semuanya sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan simulasi email dari user 2 ke user 4 dan user 6. Sebelumnya kita konfigurasikan dulu emailnya dari user 4, dari user 2, user 4, dan user 6. Caranya kita masuk ke user 2, kita klik yang email. Nah, konfigurasi email. Your name. Di sini kita masukkan nama emailnya yang tadi sudah kita buat di server email. Di sini saya menamakannya user 2. Untuk email address alamatnya yaitu user 2@poltechnical.ac.id. Incoming email server saya isi menggunakan IP server emailnya yaitu 112.113.98.5. Outgoing email servernya juga sama 112.113.98.5. Logon information untuk username-nya itu user 2 dan passwordnya adalah 2. Setelah itu kita masuk ke user 4. Kita pilih user 4 desktop, kita klik email. Ini kita klik konfigurasi. Untuk username-nya saya namakan user 4. Untuk email address-nya user 4 ke poltechnical.ac.id. Incoming email servernya 112.113.98.5.
Untuk outgoing email server 112.1.13.98.5. Untuk username-nya user 4 dan passwordnya 4. Kita langsung masuk ke user 6, masuk ke email, konfigurasi email. Di sini your name, saya menamakannya user 6 dan email addressnya user 6@multitechnical.ac.id. Untuk incoming email servernya 112.1.13.98.5. Untuk outgoing email servernya 112.1.13.98.5. dan untuk username-nya user 6, untuk passwordnya adalah 6. Setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan mengirim email. Kita akan mengirim email dari user 2 ke user 4. Caranya kita kompas, kita masukkan email yang alamat emailnya akan kita tuju. Kita masukkan user 4 @allpractical.ac.id. Subjeknya bebas, kita isi aja dengan hai. Dan ini isi pesan yang akan kita kirimkan. Kita isi aja dengan ya 7%. Di sini ada pemberitahuan bahwa pesan sukses terkirim. Kita cek ke user 4 apakah pesannya terkirim atau enggak. Kita klik ke receive. Ya. Di sini ada ya dari user 2. Ya. Ini ada saya-nya, tanggalnya, di sini ada alamat email yang mengirimnya, ini subjeknya, dan ini isi pesannya. Ya, sekian dulu video penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.